Tokoh yang ditembak dalam adegan video di awal tadi adalah Presiden Abraham Lincoln. Dia merupakan Presiden Amerika yang ke-16 yang hidupnya berakhir tragis di tangan rakyatnya sendiri. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa bisa orang sekelas presiden bisa berakhir tragis seperti itu? Apa yang melatar belakanginya? Jawaban dari semua pertanyaan itu akan kita bahas di akhir video nanti. Lincoln dikenal sebagai salah satu presiden Amerika Serikat yang berhasil membentuk pemikiran ide-ide liberal modern, seperti membentuk modernisasi ekonomi Amerika Serikat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, hingga yang paling kontroversi ialah menghapus sistem perbudakan. Namun di balik keberhasilannya membawa banyak perubahan, bukan mengantarkannya pada puncak kejayaan, namun diisi dengan keterpurukan hingga akhir yang tragis. Abraham Lincoln lahir pada tanggal 12 Februari 1809 di sebuah gubuk kayu sederhana di Kentucky yang sangat terpencil. Dia lahir dari pasangan Thomas dan Nancy Lincoln. Mereka menjalani kehidupan yang keras hingga tidak berpendidikan. Ayahnya adalah seorang petani dan tukang kayu yang terampil, namun sayangnya dia buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Sedangkan Nancy Lincoln dikenal sebagai sosok ibu yang lembut dan penyayang. Dia mengajari Lincoln belajar membaca dan menulis sejak kecil dan dipuji karena kesabarannya dalam mendidik hingga mengantarkan Lincoln menjadi orang yang terkenal. Saat Lincoln berusia 7 tahun, keluarganya pindah ke Indiana dan di sana mereka membuka lahan pertanian dan menggarapnya secara manual. Hingga Lincoln turut serta membantu ayahnya bekerja di ladang agar bisa menghidupi sehari-harinya. Abraham kemudian menyatakan bahwa masa kecilnya di ladang pertanian seperti terus-menerus bertarung melawan pohon, batang kayu, belatung hingga serangga. Saat sekolah dibuka di dekat rumahnya, Nancy ibunya mencoba meyakinkan Thomas untuk mengizinkan Abraham bersekolah dengan saudara perempuannya yang bernama Sarah. Di masa sekolah, rupanya Lincoln menyadari dirinya bahwa dia suka membaca dan menjadikan membaca adalah hobinya. Namun sayang, Abraham tidak melanjutkan sekolahnya saat ibunya Nancy meninggal dunia secara mendadak di usianya yang masih 9 tahun. Tidak diketahui secara jelas penyebab kematiannya, namun sebagian menduga bahwa dia meninggal karena keracunan akibat meminum susu sapi. Kematian ibunya rupanya membawa duka mendalam bagi Abraham Lincoln hingga membuatnya melankolis. Setelah kematian ibunya, rupanya ayahnya kewalahan mengurus anak-anaknya yang masih kecil sambil bekerja di ladang. Tidak lama setelah kematian istrinya, Thomas meninggalkan anak-anaknya. Selama 6 bulan, Abraham Lincoln dan saudaranya Sarah bertahan hidup dengan memakan buah beri kering yang disimpan Nancy setelah kematiannya. Ayahnya, Thomas, kemudian pulang kembali pada bulan Desember tahun 1809 bersama dengan istri barunya yang bernama Sally Bush. Sally Bush memperlakukan Abraham seperti anaknya sendiri, dan rupanya kehadiran Sally Bush di keluarganya perlahan mengobati kesedihan Abraham akibat ditinggal pergi oleh ibunya. Abraham mengatakan bahwa ibu tirinya adalah sahabat terbaiknya di dunia ini. Lincoln selamanya akan menyebut Sally sebagai mama. Pada saat Lincoln berusia 18 tahun, masa remajanya sebagian dihabiskan bekerja keras membantu ayahnya di ladang. Dia terus mempraktekkan kebiasaannya membaca banyak buku, baik itu buku pengetahuan, surat kabar, buku nyanyian, bahkan Alkitab. Dia juga suka berkhutbah kepada siapapun yang ingin mendengarkannya. Namun, tepat sebelum ulang tahunnya yang ke-19, tragedi kedua terjadi dalam hidupnya. Sarah, kakak perempuan
perempuannya yang telah mengasuh dan menjaganya selama 6 bulan meninggal dunia saat melahirkan. Lincoln begitu terpukul mengetahui kakak perempuannya meninggal dunia. Dia adalah sosok yang menghubungkannya dengan ibunya, dan sekarang mereka berdua telah meninggalkannya. Untuk mengalihkan kesedihan yang dialaminya, dia pergi ke Louisiana bersama sahabatnya Ellen. Namun ketika mereka tiba di sana, keadaannya sangat miris. Mereka pertama kalinya menyaksikan secara langsung pelelangan budak ada di mana-mana. Kejahatan yang selama ini ditentang keras oleh orang tuanya dilihat di depan matanya. Dia melihat sepasang suami istri, ibu dan anaknya dijual terpisah dan tidak akan pernah bertemu lagi. Pada usia 22 tahun, dia memutuskan untuk hidup mandiri dan pindah ke New Salem, Illinois. Di tempat itu, dia menekuni banyak pekerjaan, mulai dari menjadi kepala pos, bekerja di sebuah toko kelontong, menjadi sukarelawan di perang Black Hawk, hingga bergabung dengan klub debat lokal. Di situ, orang-orang menyadari kalau Abraham Lincoln memiliki bakat yang luar biasa dalam berbicara di depan umum. Masyarakat di daerah Illinois rupanya terkesan dengan kecerdasan dalam berpidato yang dimiliki oleh Abraham Lincoln dan menyarankan dia untuk mencalonkan diri sebagai badan legislatif negara bagian Illinois. Di tahun 1832, di usianya yang ke-23 tahun, dia mendaftarkan diri pertama kalinya secara mandiri. Dia maju tanpa dukungan partai politik atau pendukung yang kuat. Kurangnya pendidikan formal atau pengalaman dalam pemerintahan membuatnya hampir tidak dikenal di luar komunitas kecilnya. Hingga kali ini dia kalah dan dia benar-benar kecewa. Abraham Lincoln tidak berputus asa hingga pada tahun 1834 dia mencoba mendaftarkan diri dan kali ini dia menang dan secara resmi menjadi anggota legislatif yang bergabung dengan Partai Whig Party untuk jabatan wilayah negara bagian Illinois. Partai Whig merupakan salah satu partai yang menentang perbudakan. Hal inilah yang mendorong Abraham Lincoln bergabung dengan partai itu sesuai dengan misinya menghapus perbudakan yang ditentang keras oleh orang tuanya. Abraham Lincoln juga berbicara secara terbuka menentang perbudakan di kursi DPR, meskipun belum sepenuhnya menyerukan penghapusan perbudakan secara total. Dia juga mengusulkan undang-undang untuk mengakhiri perbudakan di wilayah Washington DC. Namun sayang, pandangan yang dianggap radikal ini menjadi bumerang bagi dirinya. Dia kehilangan pendukung dari pemilihnya dan tak lama kemudian partainya terpecah karena masalah perbudakan. Dia pun sempat berencana untuk tidak terjun lagi pada dunia politik dan fokus dengan biro hukumnya yang ia bangun di Springfield. Di sana ia terkenal sebagai pengacara yang handal dan jujur. Namun pada tahun 1854, seorang pria yang bernama Stephen Douglas mengusulkan Undang-Undang Kansas-Nebraska. Isinya masing-masing negara bagian bisa memutuskan sendiri apakah wilayahnya akan mengizinkan perbudakan atau tidak. Undang-undang ini menyebabkan ketegangan antara pemukim pro perbudakan dan anti perbudakan yang berujung dengan perang saudara Amerika yang dikenal dengan Kansas Bleeding. Pengesahan itu dianggap bisa memperluas perbudakan di Amerika. Makanya sebagian banyak yang tidak setuju, terutama pemukim yang anti terhadap perbudakan. Jadi negara bagian selatan Amerika mendukung sistem perbudakan untuk menunjang sistem perekonomiannya. Mereka mengandalkan tenaga budak untuk bekerja di perkebunannya karena masyarakat bagian selatan penghasilannya bergantung pada hasil pertanian. Sedangkan negara bagian utara anti terhadap perbudakan. Mereka menganggap perbudakan adalah sebuah kejahatan moral. Selain itu, masyarakat bagian utara lebih maju dari bidang industri dan perdagangan. Jadi mereka tidak bergantung pada sistem perbudakan. Pengesahan Undang-Undang Kansas-Nebraska rupanya membawa Abraham Lincoln kembali ke dunia politik. Dia tidak akan membiarkan perbudakan semakin meluas.
Hingga pada tanggal 16 Oktober tahun 1854, Lincoln pergi ke Peoria dan muncul di hadapan kerumunan. Dia dengan tegas mencela perbudakan dan perluasannya dan menentang Undang-Undang Kansas Nebraska yang dirancang oleh Douglas. Lincoln memperdebatkan undang-undang itu dan menganggap bahwa Kongres sudah melanggar prinsip paling dasar dari Deklarasi Kemerdekaan, bahwa semua manusia diciptakan sama. Lincoln juga menyampaikan pidato fenomenal bernama House Divided. Dia mengutip ayat Injil untuk menggambarkan keyakinannya. Sebuah rumah yang terbagi melawan dirinya sendiri tidak dapat berdiri. Saya percaya pemerintah ini tidak dapat bertahan secara permanen, setengah budak dan setengah merdeka. Saya tidak berharap persatuan dibubarkan. Saya tidak berharap rumah itu runtuh, tapi saya berharap itu akan berhenti dibagi. Intinya, Lincoln tidak habis pikir kalau setengah dari negaranya mempraktekkan perbudakan, sementara separuh saudara sebangsanya menentangnya. Ia berpikir tidak mungkin suatu bangsa berdiri separuh budak, separuh merdeka. Pada tahun 1858, Lincoln bergabung menjadi anggota dari Partai Republik, partai yang juga menentang perluasan wilayah perbudakan. Tibalah pemilihan Senat. Lincoln dari Partai Republik melawan Stephen Douglas dari Partai Demokrat. Lincoln dan Douglas saling beradu di panggung politik. 10.000 orang jadi saksi debat antara Lincoln dan Douglas. Dalam debatnya, Lincoln mengusung Deklarasi Kemerdekaan. Dia mengatakan bahwa perbudakan adalah kejahatan moral dan sosial. Dia menegaskan bahwa prinsip Deklarasi Kemerdekaan ialah semua orang berhak atas kebebasan dan kesetaraan. We began by declaring that all men are created equal. Negroes, like many other men, may not be equal in all things. But if they are men, they are entitled to their right to life, liberty, and the pursuit of happiness. Sedangkan Douglas mempertahankan gagasannya bahwa setiap wilayah boleh menentukan nasibnya sendiri, apakah ia menerapkan perbudakan atau tidak. Dia menganggap bahwa prinsip demokrasi sejati ialah pemerintah tidak boleh ikut campur dalam keputusan wilayah lokal. Dalam debat itu, kemampuan public speaking Lincoln tidak diragukan lagi. Dia adalah orator yang handal dengan gaya bicara yang terkesan masuk akal dan berlogika. Namun sayang, kali ini dia tidak beruntung dalam memperebutkan kursi Senat melawan Douglas. Tetapi performanya dalam public speaking menyampaikan aspirasinya mengundang banyak perhatian nasional dan media. Lagi-lagi profil Lincoln melaju lebih tinggi yang membawanya banyak dikenal publik dan dianggap sebagai orator yang paling handal. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1860, Partai Republik kembali memilih Abraham Lincoln untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Dalam pemilihan kali ini, Abraham Lincoln memenangi pemilihan umum dalam situasi negara terpecah antara kelompok pro dan anti perbudakan. Dia banyak memenangkan suara dari negara bagian wilayah utara yang menentang perbudakan. Namun, kemenangannya dalam pemilihan menimbulkan kemarahan dari wilayah selatan yang bergantung pada perbudakan untuk mengelola perkebunan mereka. Pada tanggal 7 November 1837, seorang abolisionis atau garis keras pendukung penghapus perbudakan yang bernama Elijah Lovejoy tewas akibat diserang massa pro-perbudakan. Peristiwa itu dianggap sebagai pemicu Lincoln untuk memberikan pidato pertamanya sebagai seorang politisi dan ahli hukum. Dalam pidatonya yang berjudul The Perpetuation of Our Political
Central Institution. Di pidato itu, Lincoln mengecam kekerasan massa di Amerika. Dia menyerukan agar warga tetap taat terhadap hukum. Lincoln berpikir kalau kekerasan massa terus dibiarkan, suatu saat Amerika akan dipimpin oleh seorang diktator. Pengalaman lain yang membuat Lincoln makin prihatin dengan isu perbudakan ialah pada bulan September 1841 saat Lincoln sementara perjalanan pulang dari Kentucky, Lincoln berpapasan dengan 12 budak yang dirantai yang akan dijual oleh tuannya. Meski begitu, 12 budak itu masih bisa bercanda bahkan bernyanyi bersama. Peristiwa itu membuat hati Lincoln sedih sekaligus terkesan dengan sikap para budak tersebut. Terpilihnya Abraham Lincoln sebagai orang utara menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-16 membuat negara-negara selatan memisahkan diri dari utara. Mereka menganggap bahwa Abraham Lincoln adalah ancaman bagi mereka yang masih menerapkan sistem perbudakan. Sedangkan Lincoln anti terhadap perbudakan. 7 negara bagian selatan kemudian memisahkan diri dari Amerika Serikat dan membentuk Negara Konfederasi Amerika yang dipimpin oleh Jefferson Davis. Lincoln tidak mau mengakui keberadaan konfederasi dan bersikeras untuk mempertahankan persatuan bangsa. Ia mengirim pasukan untuk merebut kembali benteng-benteng milik pemerintah federal yang dikuasai oleh konfederasi. Hal ini memicu pecahnya Perang Saudara Amerika yang berlangsung dari tahun 1861 hingga 1865. Perang ini adalah perang paling berdarah dalam sejarah Amerika yang menewaskan sekitar 620.000 orang. Lincoln mengawasi jalannya perang dengan ketat dan memilih panglima-panglima yang handal, seperti panglima yang bernama Ulysses S. Grant dan William T. Sherman. Lincoln berhasil memenangkan perang dan menyatukan kembali negara yang terpecah. Pada 1 Januari 1863, Lincoln mendeklarasikan proklamasi emansipasi. Isinya, semua orang yang dijadikan budak di negara-negara pemberontak akan dibebaskan. Namun, aturan ini hanya berlaku untuk negara konfederasi. Meskipun tidak sepenuhnya langsung mengakhiri perbudakan di Amerika, proklamasi emansipasi jadi awal penghapusan perbudakan. Proklamasi ini juga mendorong adanya amandemen ke-13 yang bertujuan untuk menghapus perbudakan di Amerika. Berkat proklamasi emansipasi, 200.000 tentara dan pelaut kulit hitam bergabung ke Angkatan Darat dan Angkatan Laut Union. Para tentara kulit putih dan kulit hitam berjuang bersama untuk menyatukan negaranya kembali. Setelah Perang Saudara berakhir, Lincoln menyampaikan pidato di sebuah pemakaman korban pertempuran Gettysburg. Pidato ini salah satu pidato paling fenomenal sepanjang sejarah Amerika Serikat. Pidato Gettysburg Address menegaskan kalau Lincoln tidak hanya ingin menyatukan Amerika Serikat, tetapi juga memperjuangkan kesetaraan dan penghapusan perbudakan di seluruh pelosok negeri. Bangsa ini akan memiliki kelahiran baru akan kebebasan dan bahwa pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tidak akan binasa dari bumi. Kutipan pidato ini menjadi pidato paling terkenal dan salah satu pidato yang paling banyak dikutip dalam sejarah, termasuk negara kita Indonesia, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Abraham Lincoln terpilih lagi menjadi Presiden Amerika Serikat pada November 1864. Di periode barunya, Lincoln fokus untuk membebaskan 4 juta budak setelah Perang Saudara berakhir. Amandemen ke-13 juga berhasil disahkan pada tanggal 31 Januari 1965. Namun sayang, amandemen itu belum sempat diratifikasi sampai Lincoln harus pergi untuk selamanya.
Pada tanggal 14 April 1865, Presiden Lincoln dan istrinya sedang menyaksikan pertunjukan teater di Washington DC. Saat itu, John Wilkes Booth menyelinap masuk ke dalam ruangan presiden lalu menembak Lincoln tepat di belakang kepalanya. John Wilkes Booth kemudian melompat ke panggung teater dan meneriakkan bahasa Latin, "Sic semper tyrannis", yang artinya beginilah nasib para tiran. John Wilkes Booth kemudian melarikan diri melalui pintu samping teater dan menghilang malam itu. Keesokan harinya, tepatnya di tanggal 15 April 1865, Lincoln dinyatakan meninggal dunia. Kemudian dia dimakamkan di Springfield, Amerika Serikat. Ternyata penembak yang membunuh Lincoln bernama John Wilkes Booth merupakan seorang aktor pemain sandiwara yang memiliki gangguan jiwa. Dia merupakan pendukung fanatik dari Konfederasi selama Perang Saudara Amerika. Dia sangat marah dengan Lincoln yang memimpin perang melawan Konfederasi dan menerapkan pembebasan budak. Ia percaya bahwa dengan membunuh Lincoln dapat memulihkan ekonomi bagian selatan, sekaligus ia ingin membalaskan dendamnya. Booth ditembak dan ditangkap saat bersembunyi di sebuah gudang di Virginia dan meninggal pada tanggal 26 April 1865. Sementara itu, 4 teman komplotannya dihukum gantung. Abraham Lincoln dianggap sebagai salah satu presiden terbaik dan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Perjuangannya dalam menuntas perbudakan telah dijalani dengan jatuh bangun. Ia dihormati sebagai pemersatu bangsa, pembebas budak, dan pemimpin yang bijaksana. Ia juga dikenal sebagai orator yang hebat, yang menginspirasi banyak orang dengan pidato-pidato fenomenalnya. Ia berhasil membawa negaranya keluar dari konflik berdarah hingga krisis moral. Beliau merangkul dan menyatukan negaranya kembali dari perpecahan. Keteguhannya dalam menghadapi situasi menjadikannya sebagai simbol demokrasi, kebebasan, dan kesetaraan bagi seluruh umat manusia. Ia benar-benar layak dikatakan sebagai bapak demokrasi yang berjasa bagi bangsa dan dunia.